Saya ingin membahas surah Al-Kahfi karena begini, tahun 99 di bulan Ramadan, ketika itu saya pas umroh di sana dan berada di Masjidil Haram, ada sebuah pengumuman bahwa telah meninggal dunia seorang ulama besar yang bernama Abul Hasan An-Nadwi, Ali An-Nadwi. Artinya kalau seorang meninggal diumumkan di Masjidil Haram, berarti dia ini bukan ulama sembarangan. Beliau adalah ulama India dan karya-karyanya sangat banyak ya, sangat banyak karya-karyanya, dan di antaranya yang sudah saya baca adalah Sirah Nabawiyahnya sangat bagus banget, bahasanya begitu indah, dan ada satu buku yang berjudul Pergulatan Iman dan Materialisme. Nah, ini buku karangan beliau. Kalau nyari di toko buku sekarang sudah agak susah, tapi itu isinya sangat luar biasa. Pergulatan Iman dan Materialisme. Nah, di buku tersebut adalah yang kita coba kaji pada kesempatan ini, bahwa tergelitik dengan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwa man hafidha asyra ayatim min awwali suratil kahfi maka usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka dia akan terlindung dari Dajjal. Nah, itu. Ya, bahkan kemudian kita diperintahkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwa keniscayaan adanya Dajjal ini akan merupakan suatu yang kuat sekali, dan kita kalau dia muncul kita disuruh menghindar, nggak usah merasa imannya kuat dan lain-lain, nggak, menghindar. Karena ada orang yang begitu alim, begitu luar biasa saja, ketemu Dajjal dia kemudian akan ikut ya. Nah, kalau kita sudah menghindar ketemu juga, dalam hadis riwayat Muslim tadi, hadisnya Muslim juga sahih, Rasulullah SAW bersabda bahwa faman adrakahu minkum, barang siapa di antara kalian itu menjumpainya, ya, kalau kita ketemu, maka fal yaqra alaihi fawatiha suratil kahf, maka bacalah di hadapannya, di hadapannya baca apa? Pembukaan daripada surah Al-Kahfi, 10 ayat itu. Artinya di sini ada hal yang menarik, kenapa surah Al-Kahfi begitu. Nah, ini dikaji dalam buku ini, dan ternyata subhanallah, Bapak Ibu, kalau kita memahami hal ini bisa menjadi pegangan hidup kita yang luar biasa ya. Setiap orang itu interaksi dengan Al-Quran itu bisa berbeda-beda. Di antaranya kalau saya sendiri merasakan, nah tolong Bapak Ibu pegang Al-Quran, kita sama-sama buka surah Al-Kahfi. Kalau di HP silahkan, kalau enggak tolong pegang Al-Quran. Ya, kalau di saya sendiri, saya merasakan bahwa di antara ayat-ayat Al-Quran yang paling berdampak kepada hati, kalau kita stres, galau, depresi, baca apa ayat-ayat dalam Al-Quran yang langsung bisa mengatasi itu semua, menghilangkan stres, depresi, menghasilkan ketenangan, ya surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu luar biasa. Dan ada dalam sebuah riwayat itu, ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suatu saat saya membaca Al-Quran, baca surah Al-Kahfi, tapi tiba-tiba saya merasakan bahwa suasana sekitar itu berubah, awan itu bergerak menaungi saya. Nah, itu. Jadi ada rasa yang dia rasakan gitu. Kata Rasulullah bahwa hada sakinah, dari surah Al-Kahfi. Jadi ini hal yang luar biasa sekali.
Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, kemudian kita kaitkan kenapa kemudian Syekh Abdul Hasan An-Nadwi mengatakan bahwa surah Al-Kahfi ini beliau teliti kenapa kok bisa menghindarkan kita dari Dajjal. Baik, surah Al-Kahfi itu isinya ada 4 kisah, isi utamanya ada 4 kisah, yaitu surah kisah tentang Ashabul Kahfi, 1, kemudian kisah pemilik 2 kebun, yang ketiga adalah kisah Nabi Musa dan Khidir, dan yang keempat kisah Zulkarnain. Sekali lagi, ada 4 kisah apa aja? Pertama apa? Ashabul Kahfi. Yang kedua, pemilik 2 kebun. Kemudian tentang Nabi Musa alaihissalam dan Khidir. Yang keempat adalah Zulkarnain. Nah, di samping itu ada ayat-ayat yang secara umum ternyata membahas tentang keduniaan. Baik, yang pertama Bapak Ibu sekalian tentang Ashabul Kahfi. Bahwa Ashabul Kahfi ini diceritakan bahwa dia adalah sekelompok pemuda. It awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi pemuda yang kemudian dia berada di suasana di mana ada raja yang zalim yang memaksakan keingkaran kepada penduduknya dan dia harus lari kalau enggak dia jadi kafir. Dan ini konon adalah pemuda-pemuda orang-orang yang berkecukupan. Dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan keduniaannya, dia pergi dan kemudian dia minta pada Allah berlindung dari raja tadi, dan Allah sembunyikan dia berlindung ke dalam apa? Ilal kahfi, ke dalam sebuah gua. Nah, kemudian fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Nah, Allah kemudian tidurkan, tutup telinganya, itu maksudnya tidurkan berapa tahun nanti akan disebutkan dalam ayat lanjutannya dalam gua tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Jadi ini benar-benar adalah kisah yang benar dan mereka itu adalah fityah. Fityah ini pemuda ya. Pemuda banyak, bisa syabab, bisa gulam, bisa juga fityah. Innahum fityatun. Mereka itu adalah pemuda. Pemuda, fityah itu bentuk jamak. Jadi pemuda-pemuda yang amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian apa kisahnya? Pemuda ini ditidurkan berapa lama? Fala bisa fihim salasa mi'atin sinina wasdadu tis'ah. 309 tahun. Ayat keberapa tuh? Ya, ini kita bahasnya scan saja, nggak mungkin detail. Ditidurkan 309 tahun. Dan di dalamnya itu diceritakan bagaimana ternyata mereka tidur tapi itu masih bergerak. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim datal yamin wa idza gharabat taqriduhum datas shimal wa hum fi fajwatin minna. Jadi apa namanya? Guanya itu luas karena dia bisa bergerak. Kalau ada matahari di sini dia bergerak ke sini, matahari di sini dia bergerak ke sini. Sehingga kalau kita keliling dunia itu banyak tempat yang diklaim sebagai tempat Al-Kahfi, ya, Ashabul Kahfi. Yordania mungkin yang paling kuat ya, karena secara bentuk, secara tempat itu bisa diceritakan. Jadi ada beberapa tempat di Turki juga ada dan di India juga ada, tapi yang kemungkinan paling tepat ada di Yordania. Nah, sehingga dan itu ada anjingnya. Ada berapa jumlahnya? Ini luar biasa. Allah tidak menceritakan jumlahnya. Sayaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum, ya. Kemudian dikatakan, ada yang mengatakan jumlahnya 3, 4, khamsatun wasadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Tapi Allah yang tahu. Yaquluna
sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Katakanlah bahwa Allah lebih tahu jumlahnya. La ya'lamuhum illa qalil. Dan kalian tuh nggak tahu. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tentang Ashabul Kahfi ya. Singkat ceritanya, kemudian apa? Dia udah tidur 309 tahun. Ini logis nggak ya? Masuk akal nggak, Pak? Nggak masuk akal. Ini kalau dalam kaidah-kaidah apa logika ilmiah masuk nggak nih? Nggak masuk. Nggak masuk. Nggak ada manusia bisa berumur 300, tidurnya saja 309 tahun. Maka Bapak Ibu sekalian, dibangunkan dan kemudian dia keluar karena lapar mau beli makanan. Singkat cerita, mau beli makanan, uangnya nggak laku, udah berganti rezim. Dan sekarang yang dipimpin oleh raja yang beriman. Itulah yang Allah katakan nanti biarkan kemudian Allah akan tahu siapa yang benar ya dalam perjuangan ini. Oke, singkat cerita demikian. Jadi ini ada satu hal yang menarik. Kemudian dalam ketika Allah menceritakan tentang Ashabul Kahfi ini, Allah menyisipkan sebuah message kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, lihat bahwa kemudian saat itu Rasulullah pernah mengiyakan, menjanjikan ya sesuatu tanpa mengatakan insya Allah di sini. Wala taqulanna lisyai'in inni fa'ilun dzalika goda. Maka jangan sekali-kali kamu mengatakan bahwa saya akan fa'ilun dzalika goda, melakukan hal ini besok pagi. Ini tolong diingat ini. Kita ini seringkali mau ketemu, ya besok jam 3 ya, sip. Tanpa insya Allah. Memang siapa yang bisa jamin? Ya, wala taqulanna lisyai'in inni fa'ilun dzalika goda illa ayyasha Allah. Jadi kecuali kita mengatakan apa? Insya Allah. Insya Allah itu ada berapa kata di situ? Ya, ada in, ada sya'a, ada Allah. Ya. Jadi kadang-kadang ada yang nulis pakai i n s h a. Itu sempat semacam-macam kan. Nah, kalau di Indonesia enggak, di Indonesia itu adalah yang jelas itu adalah shin. Kalau di Indonesia SH dibacanya short ya. Kalau orang Indonesia, kalau orang Inggris ya SH itu adalah shin. Tapi kalau Indonesia harus pakai SY insyaallah. Nah, bagus kan? Wala bisu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a. Qulillahu a'lamu bima labisu. Allah lebih mengetahui berapa lama dia tinggal. Lahu ghaibus samawati wal ard abasir bihi wa asmi'. Ma lahum min dunihi mi wali wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Oke. Pertama adalah kisah Ashabul Kahfi. Yang kedua adalah pemilik 2 kebun. Wah, ini luar biasa, Bapak Ibu. Kita memahami kisah pemilik 2 kebun saja ini. Kalau Allah takdirkan kita menjadi orang yang Allah limpahi rizki di dunia ini, itu akan menyelamatkan kita. Kita nggak akan tergelincir. Mari kita saksikan ya, bagaimana tentang kisah tentang pemilik 2 kebun. Dan jangan lupa ketika membahas pemilik 2 kebun, diawali dengan sebelumnya adalah wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wasbir itu fi'il amr. Jadi sabarlah, bersabarlah nafsaka ya, dirimu untuk kita apa? Ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Untuk selalu bersama-sama orang yang menyeru kepada Tuhanmu berdakwah pagi dan petang untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan wala ta'du 'ainaka anhum. Jangan kamu palingkan kedua matamu. Turidu zinatal hayatid dunya, karena mengharapkan kehidupan dunia.
Nah ini, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah kamu ikuti man aghfalna, orang-orang yang aghfalna, kami lalaikan. Jadi Allah lalaikan qalbahu, hatinya. Jadi qalbahu. Ini kalau kita memahami nahwu shorof enak ya. Berarti bukan hatinya yang lalai, bukan hatinya yang kemudian jadi subjek, tapi dia menjadi maf'ulun bih, qalbahu, bukan qalbuhu, qalbahu. Berarti dia hatinya itu dilalaikan. Ya, aghfalna itu berarti adalah apa? Fa'ilnya adalah kami. Jadi Allah yang melalaikan hatinya. An dzikrina, dari mengingat kami, mengingat Allah, dan kerjanya apa? Wattaba'a hawahu, ngikutin hawa nafsu saja. Wa kana amruhu furuta, adalah urusannya itu melampaui batas. Oke, lanjut tentang pemilik dua kebun, Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa, coba kita lihat ya. Kalau kita kemudian Allah kasih dunia, kasih rizki, kasih kedudukan, maka dalam kisah pemilik dua kebun ini ada dua saja panduannya. Bapak Ibu ikutin dua ini, selamat insya Allah. Orang kebanyakan tidak selamat itu dikasih dunia atau kekurangan dunia, Bapak Ibu. Masa Pak? Kayaknya kalau ujian kekurangan lebih banyak yang tahan. Ya, lebih banyak tahan. Makanya Rasulullah bersabda, yang aku khawatiri bukan kalian kelaparan, tapi ketika dibukakan rizki, pintu-pintu dunia itu dibukakan. Nah itu dia. Banyak orang yang lalai. Jadi lebih banyak orang itu lulus ujian sabar daripada syukur. Nah, baik, mari kita lihat ya. Wadrib lahum masalan, dan berikanlah kepada mereka, wadrib ini juga fi'il amr, berikanlah kepada mereka masalan, perumpamaan atau sebuah kisah tentang rajulaini, ada dua orang. Ja'alna li ahadihima, yang kami jadikan kepada salah seorangnya. Jadi dua orang, satu orang dikasih apa? Jannataini, dikasih dua kebun. Dua orang, satu dikasih dua kebun. Kebunnya apa? Min a'nabin. Nah, isinya anggur. Kemudian wahafafnahuma binakhlin, dan kebun itu dikelilingi dengan nakhlin, kurma. Ya, dua kebun, kebunnya dikelilingi kurma, di dalamnya ditanam anggur. Kemudian waja'alna bainahuma zar'a, dan di antara kebun kurma tadi di dalamnya juga ada ladang-ladang pohon-pohon yang lain. Allah menggambarkan kebun ini detail banget, dan subhanallah dengan bahasa yang sangat luar biasa. Nanti kita lihat kebunnya lanjutannya, kiltal jannataini atat ukulaha. Ini kebun ini produktif banget, terus berbuah terus, nggak pernah berhenti, ya. Iya, dia selalu berbuah, selalu menghasilkan. Dan dikatakan walam tadlim minhu syai'ah. Nah, itu maksudnya apa? Buah itu tidak pernah menzolimi, maksudnya apa? Dia berbuah terus, nggak pernah kurang. Dan coba bayangkan, wa fajjarna khilalahuma naharo, di antara celah-celah kebun itu ada sungai-sungai. Bapak bayangkan kalau kita beli kebun sawit aja tuh, kalau bisa dapat lahan yang rata gitu ya, yang ada sungainya dikelilingi, wah itu udah tempat yang paling mahal tuh, paling elit ya. Nah ini bukan cuma dikelilingi sungai, dialiri sungai, dikelilingi kurma, yang paling utama pohon anggur, dan ladang-ladangnya sangat begitu subur. Dan dia dari situ memperoleh kekayaan besar. Jadi bayangin hasilnya tuh, kalau sawit berapa hektar itu ya. Karena lanjutan ayatnya wa kana lahu samarun, dan dia dari situ dia memiliki kekayaan yang besar. Samarun itu buah, tapi kalau di sini para mufasir mengatakan lebih banyak samarun di sini adalah kekayaan yang besar akibat dari perkebunan tadi. Wa kana lahu samarun, tapi lihat sikap pertama yang harus kita hindari kalau kita mendapatkan rizki adalah dia kemudian faqala, dia mengatakan li sahibihi, kepada sahabatnya, wa huwa yuhawiruhu, dalam keadaan dia sedang bercakap-cakap, apa katanya? Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara.
Aku ini lebih banyak hartaku dan lebih banyak pengikutku, lebih kuat pengikutku. Nah, itu dia. Sikap bahwasannya dia merasa lebih daripada saudaranya. Akibatnya apa? Dia kemudian menganggap orang lain lebih rendah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sikap pertama yang harus kita hindari kalau Allah kasih kita kelebihan. Kelebihan apa? Harta, kelebihan pendidikan, kelebihan apapun. Kelebihan pendidikannya lebih tinggi, jabatannya lebih tinggi, dan seterusnya. Maka tawadhu itu menjadi ajaran Islam yang paling utama, tawadhu. Ya Bapak Ibu. Dan sekarang kita lihat, emang kita senang apa sebel sih sama orang yang songong? Sebel Pak ya. Sebel Pak, songong bahasanya enak ya, songong. Tapi sama orang tawadhu, dia itu skornya sebenarnya kedudukannya tuh 9. Tapi dia menempatkan dirinya 6 atau 5 saja. Orang respect Pak ya. Respect. Bahkan saya juga termasuk orang yang nggak setuju. Ada yang mengatakan kalau dalam dunia politik kita nggak boleh tawadhu. Ya. Harus, ya begitulah. Nggak tetap. Ketika sudah mencapai taraf tertentu, orang akan justru melihat orang yang tawadhu itu, dia akan punya kelebihan. Nah, ada sebuah peribahasa yang luar biasa. Ini saya ambil dari kitab Ma'alim fit Thariq, tapi bukan Ma'alim fit Thariqnya Said Qutb, ini Ma'alim fit Thariq Thalabil Ilmi karya Syekh Abdul Aziz Abdul Asidan. Beliau mengatakan bahwa ini indah Bapak Ibu sekalian, mengatakan bahwa bertawadhulah kalian, rendah hatilah kalian. Tawadhu. Takun kan najmi lahan nadiri ala sufahatil ma wa huwa rafi'un. Tawadhulah kamu, maka kamu akan seperti bintang yang orang melihatnya bercahaya di atas genangan air. Wa huwa rafi'un, padahal dia tinggi di langit. Kan bintang orang melihatnya di genangan air di langit bercahaya Pak ya. Dia melihatnya di bawah, padahal dia tinggi. Itu orang yang tawadhu. Indah banget ya. Tapi dikatakan wala taku kadduhan, jangan seperti asap. Ya, yarfa'u nafsahu ila tabiqatil jawi wa huwa wadi'un. Dia mengangkat dirinya membumbung tinggi ke langit padahal dia rendah, nggak ada apa-apanya. Mau jadi asap, jadi bintang, Bu. Jadi bintang. Nah, jadi kita jangan sekali-kali kemudian menganggap bahwa orang lain itu rendah dan sebagainya. Ini tantangan paling besar bagi seorang yang Allah kasih kelebihan. Kelebihan ilmu, kelebihan harta, kelebihan kedudukan. Maka Bapak sekalian, tawadhu ini lawannya sombong. Sehingga hati-hati bahwa sombong itu al-kibriya, kibir itu adalah sifat sombong, isti'la, kibir ya. Dalam hadis sebutkan al-kibriya'u ya ridai. Kesombongan itu adalah, sombong itu selendangku kata Allah. Wal 'adhamatu izari, dan kebesaran itu adalah sarungku. Faman naza'ani wahidan minhuma, barang siapa yang menggunakan salah satu di antara keduanya, apalagi dua-duanya, maka fadaftuhu finnari, aku akan campakkan dia ke dalam neraka. Nggak pantas kita sombong, nggak pantas gitu. Ya. Sehingga dalam hadis Muslim juga dikatakan la yadkhulul jannata, nggak akan masuk surga. Nah, ini tafsirnya jangan salah. Bahwa bukan kemudian dia nggak akan masuk surga, tapi tafsirnya adalah dia akan masuk dulu ke dalam neraka, dibersihin dulu gitu. Karena orang yang ada la ilaha illallah sebesar biji zarrah pun dia insya Allah akan masuk surga. Jadi kita bukan faham-faham Mu'tazilah atau akidah-akidah yang mengatakan bahwa dosa besar itu menyebabkan kekal di dalam neraka. Tidak. Ya, jadi kalau memahami ini, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu darratin min kibrin. Perhatikan. Tapi jangan kemudian ntar juga masuk surga kok gitu. Jangan. Satu harinya 50.000 tahun. Jangan ya Pak ya. Nggak akan masuk surga orang yang apa? Mangkana, orang yang
fi qalbihi, dalam hatinya itu ada misqalu dzarratin min kibrin. Ada kesombongan sebesar biji sawi, biji zarah. Sombong dikit aja bisa kita masalah besar. Tapi apa itu sombong? Ini coba Bapak Ibu kita bayangkan bagaimana suasana sahabat dan Rasulullah. Itu sahabat begitu ada yang nggak nyambung, langsung nanya. Maka qala rajulun, berkata seseorang langsung tanya, "Ya Rasulullah, innar rajula," ada seseorang yang yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, ada orang laki-laki yang dia suka pakai baju bagus dan sandal bagus. Itu sombong nggak ya? Ya kalau dikembangin ya mobilnya bagus, semuanya bagus. Dia pengennya selalu rapi. Ya, itu sombong nggak? Nggak. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah SAW bahwa innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Yang dimaksud dengan sombong itu bukan yang itu. Tapi al-kibru adalah batarul haqqi wa ghamtun nasi. Dia menolak, dia itu adalah apa? Menolak kebenaran, batarul haq, dan ghamtun nas. Ghamtun nas itu apa? Meremehkan orang lain. Itu sombong. Iya Pak? Kenapa? Iya, ngeremehkan orang lain. Ya, maka dia nggak mau denger orang lain. Apa dia saya S3, dia S1. S1 aja dari universitas yang nggak bonafit, swasta. Mau ngajarin saya. Ya, bintang juga. Dia bintang 4 ya. Jadi itu Bapak Ibu. Hati-hati dengan buat orang yang Allah kasih kelebihan tuh, hati-hati banget. Ya, tetap tawadhu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi misalnya begini Bapak Ibu ya. Ada orang yang sebenarnya ya masyarakat kan tahu posisinya dia di mana gitu ya. Tapi kalau dalam sebuah majelis nggak dikasih tempat di depan, dia tersinggung. Iya nggak Pak? Jadi dia sebenarnya nilainya skornya 5 apa 6, tapi pengen dianggap 9. Dibandingkan dengan ada orang yang sebenarnya dia 9, 10 gitu. Tapi saya sebutkan misalnya Ustadz HNW itu terkenal banget. Dia datang ke majelis, sikap pertama apa? Ketika dia jadi pembicara, semua tuh sekeliling disalamin sama dia. Orang-orang itu orang-orang bawah ya, orang grassroots disalamin sama dia. Dalam kesempatan yang lain, dia datang di majelis, kalau dia nggak jadi pembicara, dia di dekat pintu aja belakang udah. Datang belakangnya belakangan. Sampai dipanggil sama orang, Ustadz, depan Ustadz, silakan. Udah di sini aja. Lihat. Itulah tawadhu. Ya, itu tawadhu. Orang respect yang mana sekarang gitu aja saya lihat. Ini kan pemimpin politikus ya. Tetap saja bahwa orang respect adalah orang yang itu, karena tawadhu ini merupakan akhlak Islam. Akhlak Islam. Baik. Jadi tadi sikap pertama yang harus kita lihat kalau Allah kasih kita kelebihan berupa kan ladang, dia kan kasih ladang ya. Pemilik 2 kebun kasih ladang. Ladang ini kan ada ladang jabatan, pabrik, ya semua banyak ladang-ladang. Jangan disangka cuma ladang tanaman doang. Semua Allah kasih kepada kita ladang-ladang tadi. Sikap yang paling pertama yang harus kita hindari adalah merasa ana aktsaru minka wa a'azzu nafar. Aktsaru lebih banyak hartanya, minka dari kamu, wa a'azzu lebih kokoh, lebih kuat nafaro pengikutnya. Oke, sudah. Itu yang banyak menjerumuskan orang. Kemudian Allah jelaskan lagi Bapak Ibu sekalian yang luar biasa banget bahwa kalau Allah kasih kepada kita harta ini kemudian lupa, seakan-akan harta itu jadi yang pokok. Kan diceritakan wa ma adunnu sa'ata qa'imatan. Bukan ya. Dia kemudian Kemudian dia masuk ke dalam kebun, wa dakhala jannatahu wa huwa dzalimun linafsi. Dia kemudian masuk ke dalam kebun dalam keadaan dia menzolimi dirinya sendiri. Maksudnya apa menzolimi dirinya sendiri? Ini karena kesombongannya. Jadi sombong itu kenanya ke diri sendiri, bukan ke orang lain. Dia menzolimi dirinya sendiri. Nah lihat, dia apa? Qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Ya. Dia yakin bahwa apa? Bahwa seakan-akan kebunnya, hartanya ini akan kekal.
Sekarang saya tanya, manusia siapapun manusia, Fir'aun sekalipun, apakah betul dia yakin bahwa dia akan menguasai harta itu selama-lamanya? Tidak. Dia tahu dia pasti akan mati gitu. Karena belum ada teknologinya yang menunda umur, belum ada. Tapi maksudnya apa? Dia menjadikan seakan-akan itu abadi. Dia menjadi pokok urusannya. Semua dikebelakangkan. Urusan ibadah belakangan. Urusan manusia yang lain belakangan. Urusan kedermawanan, kemanusiaan, semuanya belakangan. Yang paling penting hartanya, jabatannya, kedudukannya, kebunnya. Itu maksudnya. Dan orang ini wa ma adunnu sa'ata qa'imatan wala irudittu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Ini tamanni. Dia punya angan-angan kosong. Ntar aku kalau mati juga akan masuk dikasih surga, kasih dapat kebun yang lebih baik lagi gitu. Itu apa namanya? Sehingga sebenarnya dia ada imannya dikit tuh ada. Dia ada imannya ya. Walaupun ya kufur, dia termasuk kufur tapi dia masih ada imannya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, berikutnya adalah ini, sahabatnya ini sayang sama dia. Ini kisahnya ada dua riwayat ya, kalau kita kaji tafsir-tafsirnya ada dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan dua orang ini ada pada masa Nabi. Jadi dua orang di Madinah, dia punya kebun di Taif. Gitu Pak. Tapi dalam riwayat yang lain dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ini ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi ada dua orang, yang satu namanya Yehuda, yang satu namanya saya lupa tiba-tiba namanya. Ya, ada dua orang itu pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah, sahabatnya ini yang beriman, dia kemudian menasihati. Ya, qala sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Kamu ini mbok ya jangan ingkar ya. Akafarta kalau diawali dengan alif hamzah a itu salah satu huruf namanya harful istifham. Nah, itu kalimat tanya tapi yang nggak perlu jawaban. Apa bahasanya kalau kita? Retorika ya. Ya kalimat akafarta. Maka kalau Allahi, kalau a-nya panjang itu apakah bukan Allah? Nah itu maksudnya. Sehingga nggak boleh kalau kita dari sujud itu berdirinya Allahu Akbar, a-nya panjang. Itu artinya bertolak belakang. Apakah Allah Maha Besar? Jadi nggak boleh. Kadang-kadang kan gitu kan, pas bangun a-nya dipanjangin. Nah itu nggak boleh. Akafarta billadzi khalaqaka min turab. Apakah kamu ingkar dengan Allah yang telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian min nutfatin, dari nutfas tetes air mani, kemudian summa sawwaka rajula. Lakinnahu wallahu rabbi, dan dialah Allah Tuhanku, wala usyriku bi rabbi ahada. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ini akhlak kedua ketika Allah kasih kita karunia dunia. Walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allahu la quwata illa billah. Kenapa enggak kamu kalau masuk kebun kamu maka katakanlah apa? Masya Allah la quwata illa billah. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masuk rumah baru, takjub kita dengan rumah, masuk kantor, katakan masya Allah la quwata illa billah. Intinya apa? Kita serahkan kepada Allah. Inilah dengan bahasa yang lain para nabi. Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Gitu kan? Semuanya begitu, mengembalikan kepada Allah. Mengembalikan bahwa yang dia peroleh ini bukan hasil karyanya. Jangan seperti Qarun. Dia mengatakan ini ikhtiarku, kehebatanku. Nah, menganggap kehebatan dirinya. Nanti dengan Allah bermasalah, dengan manusia bermasalah. Di dunia ini kita akan jumpai orang-orang bermasalah itu dalam organisasi, orang-orang yang merasa paling berjasa. Itu Pak, paling berjasa. Saya, kalau nggak ada saya nih, nggak jadi tuh barang. Nah, itu dia. Itu biasanya orang yang kayak gitu orang bermasalah biasanya. Dia nggak ingat bahwa yang membesarkan apa perusahaan, apa jamaah, apa masjid, apa yayasan, atau bangsa negara ini bukan dia. Bukan dia. Tapi dia merasa dia Qarun itu.
Sama dengan Qarun. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Maka kita harus selalu, kalau Allah kasih kita rumah yang bagus, kasih kita bisnis yang baik, Allah kasih kendaraan yang bagus, Masya Allah, la quwata illa billah. Ya. Nah itu jadi tabiat yang kedua ya. Semoga kalau kita, pertama kita nggak sombong, yang kedua kita kembalikan kepada Allah. Selamat insya Allah kalau itu kita lakukan. Oke, singkat cerita yang ketiga, yaitu ini apa namanya, cuma 4 cerita kok ya. Ketiga tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir. Nah di sini ikhtilaf bainal ulama, apakah Khidir ini termasuk Nabi atau tidak gitu ya. Nah, itu ikhtilaf karena Nabi itu bukan cuma 25. Nabi itu sangat banyak sekali dan tiap kaum itu Allah kirimkan utusannya. Oke. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah kisah awal mulanya Nabi Musa alaihissalam yang sudah saya ceritakan ya dalam pertemuan kemarin tentang waliullah ya. Adalah salah seorang waliullah yang utama, tapi Nabi Musa ini punya karakter yang unik gitu. Tapi karena Allah sangat sayang kepada beliau, bukti sayangnya apa? Siapa nabi yang paling banyak disebut di Al-Qur'an? Nabi Musa alaihissalam, itu sayangnya beliau. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam sedang berkhutbah di hadapan Bani Israel. Kemudian fasu'ila, ditanya, ya Musa ayul a'lam, siapa manusia yang paling pintar? Kata Nabi Musa, ana a'lam, saya yang paling pintar. Nah itu dia. Dan Allah kemudian fa'ataballahu, Allah merasa kecewa dengan ucapan tersebut. Nggak boleh, walaupun kamu pintar banget, tapi nggak boleh merasa begitu. Maka Imam Hasan Al-Basri, seorang penghulu para tabi'in, mengatakan bahwa yang namanya tawadhu itu adalah kamu keluar rumah dan menganggap orang yang kamu jumpai lebih tinggi derajatnya dari kamu. Gitu. Itulah adalah orang yang tawadhu ya, itu penting banget Bapak Ibu sekalian. Saya sekali lagi untuk membahas ini karena saya mengharapkan kita semua ini Allah selamatkan dari akhlak-akhlak yang mazlumah, tapi kita memiliki akhlak-akhlak yang mahmudah. Saya kutip sedikit perkataan Imam Hasan Al-Basri. Dia mengatakan bahwa orang yang tawadhu itu adalah setiap kali seseorang keluar rumah dan bertemu dengan seorang muslim, maka ia akan mengatakan bahwa engkau lebih baik daripada saya. Ketika ia melihat seorang mu'alaf, orang kafir yang baru masuk Islam, maka ia mengatakan, betapa beruntungnya engkau. Karena dosa-dosamu dari lahir Allah hapus laksana seorang bayi. Sedangkan saya begitu banyak bergelimang dosa. Tuh. Ketika melihat orang yang sudah tua, saya melihat Bapak ya, maka saya akan berkata bahwa Bapak beruntung banget. Begitu banyak ibadah-ibadahnya, rajin ke masjid. Saya ini masih bergelimangan dunia, hina saya dibandingkan Bapak. Nggak ada apa-apanya saya. Itu dia. Tapi kalau ketemu orang muda, ya, ada orang muda datang ke masjid, dia mengatakan, subhanallah beruntungnya kamu, masih muda sudah rajin ibadah, betapa besar pahalanya. Ya, dia sudah mengumpulkan kebaikan dari masa muda. Usiaku udah tinggal dikit, ya, kamu ini luar biasa, hebat. Saya dulu mudanya saja nggak kayak kamu. Nah, itu dia. Selalu memandang orang itu lebih tinggi. Bahkan Bapak Ibu, dia melihat seorang yang fajir sekalipun, fajir itu orang yang banyak maksiat, maka dia berkata, tapi nggak ngomong ke orangnya, dia berkata bisa jadi dia itu lebih baik dari aku. Karena kalau dia bertobat, Allah ampuni dosa-dosanya. Nah siapa yang menjamin saya husnul khotimah? Coba. Siapa yang menjamin Bapak Ibu sudah di masjid terus ini husnul khotimah? Ada orang yang berbuat kebaikan terus panjang hidupnya. Di akhirnya dia su'ul khotimah. Nah, lihat, selalu memandang positif orang lain. Kemudian ketika dia melihat ada orang yang berilmu, maka dia mengatakan betapa beruntungnya dia, betapa beruntungnya engkau, karena orang berilmu itu derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang berilmu melihat orang yang bodoh, maka dia mengatakan bahwa bisa jadi Allah mengampunimu karena kebodohanmu. Sedangkan aku nih berat nih, Allah kasih ilmu, tapi aku nggak amalkan, aku nggak ajarkan, itu masalah bagiku. Aku takut. Kamu mah enak, ilmunya dikit ya udah, ngamalinya dikit. Tapi jangan dalil kemudian nggak usah menuntut ilmu. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, kita bisa
melihat di sini bahwa Nabi Musa alaihissalam dia merasa paling pintar dan Allah memerintahkan, enggak, kamu bukan orang yang paling pintar. Ada orang yang lebih pintar. Cari di pertemuan dua laut. Nah, maka bertemulah Nabi Khidir. Singkat cerita, kita sudah tahu ceritanya, nggak usah saya ulangi lagi. Kajilah dalam sesi yang lain, ya, bahwa ya ketika qala Musa, dia mengatakan kepada Khidir pengen ikut, ya. Tapi kata kata Khidir bahwa qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu nggak akan sabar ikut denganku, katanya. Oh, masa sih? Qala wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Gimana bisa sabar nggak sabarnya dinilai, orang aku belum tahu apa-apa kok. Insya Allah deh, qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'silaka amr. Insya Allah aku akan sabar dan nggak akan menentang kamu. Oke, kata Khidir mengatakan bahwa qala, gimana ayatnya? Ya. Kemudian punya kamu kalau mau ikut, kamu nggak usah nanya gitu. Qala fa ini taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisalaka minhu dzikra. Oke, kemudian dia jalan, kita tahu kisahnya adalah ada tiga. Tapi coba lihat Bapak Ibu, pertama apa? Dia naik kapal dilobangi. Dia protes. Kenapa kok dilobangi? Kamu nih zolim kamu ini. Qala akharaqtaha litugriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Kamu sudah melakukan suatu kesalahan yang besar. Kok kapal dilubangin gitu kan? Nah, diingatin lagi, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Yang kedua, membunuh pemuda. Itu lebih berat lagi. Qala innaka, kalau sebelumnya alam aqul ya innaka lan tastati'a ma'iya sabra, yang berikutnya qala alam aqul laka. Itu adalah artinya beda, lebih marah lagi. Seperti hardikan, hadakallah. Jadi kalau ada orang berbuat salah dihardik, hadakallah itu sopan apa? Hardikan sopan apa keras? Keras ya. Jadi kalau orang Arab mengatakan hadakallah itu udah makian yang keras itu. Padahal artinya apa hadakallah? Semoga Allah memberimu hidayah. Tapi kalau bahasa hadakallah itu makian yang berat. Oke, singkat cerita sudah, itu sesuatu yang tidak bisa ditolerir oleh akal. Bunuh anak, bunuh pemuda, pertama adalah melubangi kapal, membunuh pemuda, yang ketiga jidar, dinding. Tapi lihat, kemudian menceritakan takwil dari ketiga hal tersebut. Hal yang Nabi Musa saja orang paling pintar nggak bisa, ini akal. Yang keempat Zulkarnain. Jadi Bapak sekalian, singkat cerita, sudah mau siang. 4 ini apa sih intinya 4 cerita ini? Yang pertama adalah Ashabul Kahfi. Kita dikerdilkan otak kita, kok ada tinggal dalam gua 309 tahun. Yang kedua, pemilik 2 kebun, tentang harta. Yang ketiga, tentang Nabi Musa, intelektual. Ini juga materi ini. Yang keempat, Zulkarnain, tentang kekuasaan dan harta juga. Oh subhanallah, itu resep sukses itu ada dalam, kalau Bapak Ibu tanya, nanti ada yang nanya, apa resep sukses di dunia ini? Ikutin Zulkarnain. Apa Zulkarnain? Fa'atba'a sababa, ma'atba'a sababa. Cari sebab-sebabnya, Pak. Itu maksudnya. Jadi kita jangan diam aja. Kalau mau sukses, cari sebab-sebab kesuksesan. Dia jalan dari maghrib ila pertama adalah dari maghrib ke barat dulu, kemudian ke timur. Dijelajahi semuanya, seluruh penjuru dunia dijelajahi. Ya, dan setiap kali penjelajahan dia berbuat kebaikan. Sampai ketemu Ya'juj wa Ma'juj. Nah, itu. Dia menggunakan kekuasaannya buat membentengi, mengurung Ya'juj wa Ma'juj. Oke. Keempat-empatnya tentang materi ternyata. Itulah rahasianya kenapa kalau kita stres, Bapak Ibu, coba perhatikan. Kita depresi, stres, gelisah, nggak tenang hidup kita, sebabnya adalah materi. Dunia. Memang cinta kepada Allah dengan cinta kepada dunia, cinta kepada akhirat dengan cinta kepada dunia, ini adalah ibarat timbangan. Kalau cinta kepada dunianya tinggi, cinta akhirat kita akan
rendah. Cinta kepada Allahnya rendah. Nah, karena cinta kita kepada dunia, hubud dunia kita tinggi. Maka dalam Al-Quran tadi ada wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajah wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ada lagi al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, itu di Al-Kahfi. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Maka materi ternyata yang bikin stres, sehingga wajar kalau Bapak Ibu lagi stres, perhatikan pasti karena hubud dunia lagi tinggi. Pasti lagi karena tinggi. Maka lepas hubud dunia tadi, diingetin kita dengan kisah pemilik dua kebun. Kalau kita mendewakan akal, kita intelektual, kita profesor doktor, diingetin tentang Nabi Musa alaihissalam. Itu begitu kita sudah menekan materialisme kita, maka kecintaan kita kepada akhirat tinggi, stres hilang. Nah, kemudian Abu Hasan Al-Nadwi mengatakan bahwa hadis-hadis tentang Dajjal itu sahih, kita nggak bisa mengingkari. Tapi bisa jadi kan dalam hadis yang lain dikatakan sebelum Dajjal turun itu ada Dajjalun. Dajjalun itu apa? Dajjal KW. Atau yang menyertai Dajjal. Apa Dajjalun? Dajjalun aja heboh katanya. Dajjalun itu dalam kalau kita teliti adalah ada orang-orang Dajjal kecil yang bisa merekrut orang. Ingat nggak ada siapa Syekh Baba yang dari India yang dia kalau tepuk tanah itu keluar airnya sampai bisa punya pengikut di NTT dan sebagainya itu ya. Itu Dajjalun yang kalau ngomong tuh orang banyak ikut. Jadi Dajjal ini kalau udah turun nanti, semua orang ikut. Dan dia akan memasuki semua kota di dunia ini kecuali Mekah, Madinah. Semua dimasukin, kota, desa, semua masuk. Dan orang yang ketemu dia jadi pengikutnya. Ayo, coba Bapak Ibu sekalian. Nah, beliau mengatakan, Dajjal sebagai fisik yang bermata satu, posturnya demikian, itu suatu keniscayaan. Tapi bisa jadi ada yang mengiringi ideologinya. Dan ideologinya adalah materialisme. Sekarang pertanyaannya, siapa di antara kita yang tidak terbebas dari direkrut menjadi pengikut materialisme? Apa dia? Mengukur kedudukan orang dari materi. Mulia dan tidaknya seorang itu bukan dari ketakwaannya, dari materinya. Ibu mau meminang anak, mau ada yang menikahkan anak, wah dia apa kerjaannya? Sekolahnya kayak begitu enggak gitu. Ganteng enggak sih? Nah, itu kan materi semua itu Pak. Tapi padahal Rasulullah mengatakan kalau ada orang meminang anakmu, udah jelas agamanya, nikahkan. Kalau enggak terjadi fitnah yang besar di muka bumi ini. Materialisme Bapak Ibu sekalian ini sudah menjadi ideologi, menjadi agama kebanyakan manusia. Jangan-jangan kita pun sudah jadi pengikut Dajjal, jangan-jangan itu. Karena kita materialisme. Ya, bisa jadi. Karena mata satu itu menyimbolkan hanya melihat dunia saja, nggak melihat kepada akhirat. Nah, jadi subhanallah, mari kita coba pelajari ini dan amalkan. Paling tidak setiap hari Jumat, malam Jumat dan hari Jumat, kita baca Al-Kahfi. Kalau bisa sampai habis, kalau nggak bisa 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Nah, itu dibaca paling tidak. Dan direnungkan maknanya, Bapak Ibu akan jumpai, Bapak Ibu rasakan insya Allah kalau benar dan niatnya benar, bahwa baca surah Al-Kahfi, maka cinta kita kepada akhirat meningkat, cinta kepada dunia turun, hati menjadi tenang. Jadi Bapak Ibu sekalian, semoga dengan ini insya Allah kalau Dajjal pun turun, kita insya Allah bisa terlindung ya. Ada pertanyaan? Iya Pak, silahkan. Ada yang menarik. Biasanya ada hikmahnya Allah. Iya. Sesuatu itu. Iya. Kenapa yang dipilih Allah 309 tahun? Allahu a'lam. Maka dikatakan qulillahu a'lamu bima labisu. Lahu ghaibus samawati wal ard. Jadi gini Pak, tidak semua hal dalam agama ini mesti kita ketahui sebabnya atau alasannya. Enggak ada yang perlu diketahui banyak. Kenapa 19? Maka Allah mengatakan bahwa Allah yang Maha tahu jumlahnya. Udah begitu saja. Kalau tidak ada penjelasan tentang hal itu lebih lanjut, ya sudah, itu hal yang given.
hal yang given. Ya. Maka pas nanya begitu jawabannya Al-Quran. Qulillahu a'lamu bima labisu. Katakanlah Allah yang lebih tahu. Kenapa Allah menggunakan jumlah tersebut. Gitu. Biasanya sahabat-sahabat Rasulullah pada saat itu kritis-kritis kan. Iya. Tapi nggak ada yang nanya, kenapa 309 tahun nggak ada. Kalau sekedar sahabat tidak ada yang bertanya sampai kenapa begitu gitu. Karena apa? Misalnya kita hal-hal yang terlalu banyak, terutama dalam hal-hal akidah yang memang sifatnya dogmatis. Kita harus akui itu. Walaupun Islam itu agama yang paling sesuai dengan nalar logika, sangat. Tapi perlu diketahui bahwa tetap saja akidah itu sifatnya dogmatis dan banyak yang ya misalnya yang paling gampang, kenapa kita kentut di pantat? Wudhunya nggak harus cebok, kan nggak logis. Ya, itu banyak hal. Itu Pak ya. Ayo Pak silakan. Bagaimana cara kita untuk mengikis kesombongan atau mengurangi kesombongan gitu? Iya, Tapi setiap manusia itu tapi punya rasa sombong. betul. Walaupun kecil, bagaimana kita menangkap Iya. sampai karena atau mungkin bisa lebih kecil gitu. Iya, jadi yang paling dasar adalah menyadari apa yang kita miliki ini bukanlah milik kita, bukan dari kita, bukan hasil kerja kita. Itu paling pertama. Satu. Yang kedua, bahwa kesombongan ini, Bapak Ibu sekalian, adalah sesuatu yang sangat membahayakan. Sadari hal tersebut. Kan tadi kan hadis-hadisnya ya. Jadi kita bisa memang terhindar dari hal tersebut kalau kita memahami nasnya. Tadi kan sudah jelas bahwa kesombongan itu selendangku. Ini yang pantas sombong cuma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun tahu psikologi manusia yang nggak senang orang sombong. Orang songong sebenarnya nggak suka gitu. Nggak suka. Jadi dengan demikian dan kita mengetahui apa keutamaan-keutamaan tawadhu. Jadi kembalikan kepada nas saja semuanya, kita sadari, kita pahami, kita ngaji bahasanya, insya Allah kita akan bisa terhindar. La yadkhulul jannah. Ya kan berat itu sesuatu yang berat ya. Kalau kita memahami, la yadkhulul jannah, nggak akan, maksudnya sekali lagi bukan seterusnya ya, tidak masuk surga. Orang yang ma fi qalbihi ada misqalu dzarratin min kibrin, kecil aja. Oke, gitu Pak ya. Iya, Pak. Saya pernah baca di WA itu, bagus sekali ilustrasinya. Orang yang sombong itu ibaratnya helikopter view. Iya. Saya pernah ikut orang sampai di lantai 29 apa itu yang banjir itu, yang dulu kantornya.